makanya bersyukur kepada. Aduh, Pak Hansip ini udah jago ngaji, jago bernyanyi. Masya Allah, makin hari makin bercahaya wajahnya nih, Masya Allah. Biasanya Sono yang goda sini, sekarang digoda. Bukan, tapi ya itulah ya. Gara-gara bacaan Al-Quran tadi tuh mampu Betul, menggetarkan saya juga hati. hari ini nggak ngapa-ngapain. Gara-gara bacaan Al-Quran tadi nggak tega ya. Jadi Kang Asep, surat cinta daripada Allah, kadang-kadang memang kita seringkali melalaikan ya. Iya, harusnya kan kalau misalnya kita mendapatkan surat cinta, termasuk misalkan kalau dapat surat cinta dari sang kekasih, biasanya seneng banget, betul nggak Bu? Disimpan, gitu kan? Bahkan dikasih bagi-bagian. Pengalaman pribadi. Kalau saya bukan, kalau saya SMS-nya saya pindahkan ke komputer, jadi saya ada rekaman jejak. Kok sama sih? Ya terkadang kan kalau dengan surat cinta itu harusnya kan kita biasanya terus diulang bacanya. Seneng gitu kan. Didokumentasi, dihormati, dibaca, dijadiin semangat kalau lagi sedih. Ada suatu masalah, baca ulang. Seneng banget. Gitu. Setelah menikah dibaca bareng-bareng. Gitu. Udah menikah, simpen di gudang. Ya itu bangku kali ya. Tapi serius, saya masih punya surat-surat dari saya ke istri ketika saya ta'aruf, itu lengkap tuh. Saya juga masih ada. Bahkan ketika ada masalah dengan istri, biasanya kita ingatkan kembali. Bukan, saya dengan buku harian. Jadi kalau saya punya masalah dengan istri, Oke. Makanya diem aja tadi. Kita berdua aja ya. Nggak boleh. Kalau ada 3 orang begini ya nggak boleh membelakangi. Kita bertiga jadi nggak usah. Berarti ini setan dong. Ya, yang jelas bahwa ketika ada surat cinta, biasanya kita senang sekali untuk mengulang-ulang membacanya. Itu yang pertama. Menghayati setiap kata-katanya. Bahkan mungkin puitis-puitis sedikit lah gitu kan. Kita senang gitu, dalam hati itu ada rasa bahagia, ada rasa kangen, ada rasa rindu terhadap yang ngasih itu surat gitu kan. Biasanya kan begitu. Nah, termasuk juga surat cinta dari Allah gitu kan. Harusnya kita itu ketika membacanya ada timbul kerinduan. Ada sesuatu yang subhanallah ketika membacanya itu ada perasaan yang ya berbeda dengan membaca yang lain gitu. Semangatnya dan harunya. Tapi tidak semua. Harusnya tapi tidak semua. Itu pengalaman pribadi saya. Kalau boleh saya cerita, Bu. Nanti Mas Felix juga boleh cerita, Pak RW kita boleh cerita. Bahwa untuk sampai kepada satu titik ketika saya baca Al-Quran kemudian saya menangis, itu tidak serta-merta baca langsung menangis. Saya butuh proses untuk sampai bisa ke tahap menangis loh. Dulu Bu, beberapa tahun yang lalu, ini kisah nyata saya, yang proses saya untuk menemukan kenapa sih dengan diri saya. Jadi ketika itu sholat berjamaah, ini lagi itikaf gitu ya, lagi sholat, semua orang menangis termasuk imamnya. Giliran saya, nih orang kenapa nangis sih? Biasa aja dong. Kelamaan kali ya. Biasa aja kali. Jadi ketika itu begitu, teruslah tuh setiap malam itu kenapa sih nangis, kenapa sih, biasa aja gitu kan. Tadinya begitu, sampai kemudian di satu titik saya ikut itikaf terus, semua orang menangis, saya tidak menangis, pada akhirnya saya menangis karena saya tidak bisa menangis. Saya menangis karena ya Allah keras banget nih hati, ya Allah nggak bisa nangis, kenapa sih nggak bisa nangis, ya Allah, jadinya nangis. Ya, persis kata Rasulullah, kalau tidak bisa menangis maka paksakanlah untuk menangis. Iya, pada akhirnya di satu titik itulah pada akhirnya ternyata penemuan itu tuh ternyata berproses seperti itu. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya. Siap. Kang Asep. Ya, bagi warga yang ingin bergabung dengan kita silahkan mention di Twitter kita di @ramadan_sehati. Nanti kita akan sambung lagi tetap di Ramadan Sehati. Satukan hati menuju Mulakan dengan Bismillah.